TV, media edukasi terkini. Halo Sobat Mei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marda. Hari ini kita akan podcast lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan di UGD. Hari ini saya nggak sendiri nih Sobat Mei. Saya ditemani dengan 3 bintang tamu yang luar biasa sekali. Yang pertama, Kepala Instalasi Gawat Darurat Pak Mahrib. Halo Mbak Marda, halo Sobat Mai. Apa kabar Pak Mahrib? Baik Mbak, baik. Alhamdulillah luar biasa ya Pak Mahrib. Ya. Kemudian bintang tamu selanjutnya ada Kepala Ruangan Unit Gawat Darurat Kak Rizky Puspitasari. Apa kabar Kak? Halo Sobat Mi, selamat siang. Halo juga Mbak Marda, selamat siang. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sangat baik. Sehingga kita bisa ketemu nih pada siang ini. Iya, Alhamdulillah Kak. Hari ini juga ada perwakilan dari Dokter Jaga Ruang UGD, Dokter Sabila Rosada. Apa kabar Dok? Baik, Alhamdulillah. Iya. Boleh disapa dulu Dok, Sobat Mei kita. Halo Sobat Mei. Nah Sobat Mei, ini kan panggilan akrab kita pada penonton nih Dok. Dokter mungkin punya panggilan akrab juga ya? Punya dong. Apa Dok panggilan akrabnya? Kalau saya Cada. Dokter Cada. Jadi bisa saya panggil Dokter Cada mungkin Dok, boleh. Nah hari ini kita akan membahas mengenai alur pelayanan IGD. Kita akan mengulik tentang apa itu UGD, bagaimana alur pelayanannya, kemudian jika pasien datang itu tahapannya apa, persyaratan apa, kemudian yang menjaga di UGD siapa saja. Mungkin boleh dijawab nih, siapa dulu yang mau jawab? Dokter? Mungkin bisa dimulai dari saya ya. Jadi pasien itu kan datang, mereka bisa datang sendiri langsung ke UGD. Ada juga yang datang dari rujukan dari luar, baik itu dari puskesmas maupun dari klinik-klinik terdekat. Kemudian juga pasien itu ada yang datang dari poli. Misalkan mereka habis kontrol dari poli, kalau memang memerlukan rawat lebih lanjut, mereka akan diarahkan untuk ke UGD. Kemudian ketika pasien itu sudah datang ke UGD, kita sebagai perawat melakukan pemilahan prioritas triase, di mana nanti setelah dilakukan pemilahan, kemudian nanti kita menganamnesa keluhan dan kita kemudian lapor ke dokter jaga di UGD. Nah, nanti mereka akan melakukan pelayanan lebih lanjut. Seperti itu kurang lebih. Kemudian unit gawat darurat itu sendiri beroperasi 24 jam full. Kemudian yang terdiri dari menerima pelayanan baik itu kasus internal, kasus-kasus pediatrik, obstetrik maupun kasus bedah yang ada di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab kita ini. Kemudian di UGD ini ada memiliki 2 bed untuk ruang isolasi, ada 8 bed untuk ruang triase dan 1 bed untuk ruang tindakan. Gitu kurang lebihnya Mbak Marda. Iya. Nanti setelah pasien itu mendapatkan penanganan, maka nanti dokter akan memberikan konsultasi lebih lanjut seperti itu. Tadi ada disebut tentang triase ya Kak. Iya, nah di sini saya mewakili Sobat Mei. Triase itu apa nih? Kita kan belum paham nih tentang triase di UGD. Oke, benar sekali. Mungkin saya mewakili nih ya untuk ngejelasin masalah triase. Nah, pasti Sobat Mei itu pasti bingung nih, apa sih triase? Lalu banyak kan sekarang yang nanya, kenapa sih perawatan di IGD atau kok saya datang ke IGD tuh lama ditanganinnya. Nah, jadi gitu Sobat Mei. Ya, Mbak Marda ya. Kita tuh di IGD kita punya yang namanya skala prioritas. Jadi pasien itu kita tanganin bukan berdasarkan jam dia datang, bukan seperti itu. Kenapa? Karena di IGD gak sekali 2 kali kalau saya jaga tuh pasien langsung datang 3, 4, 5. Jadi kita menanganinnya bukan berdasarkan pertama kali datang siapa, tapi berdasarkan kegawatannya. Kegawatannya dinilai berdasarkan apa? Itu kita menggunakan sistem triase. Jadi dia untuk mengkategorikan pasien yang mana yang akan duluan ditanganin oleh para medis dan dokter. Nah, triase itu kita terbagi menjadi 4. Ada triase merah, kuning, hijau, sama hitam. Kalau yang pernah datang ke IGD mungkin ada melihat tanda-tanda warna di IGD, 4 warna tersebut itulah triase. Nah, jadi apa tadi? Apa yang akan membedakannya? Pertama pasti kita akan melihat kondisi pasien.
Itu yang akan kita nilai pertama. Apa aja? Kalau yang merah itu adalah kategori 1. Kategori 1 itu artinya itu yang paling diprioritaskan, itu yang akan ditanganin duluan. Kenapa? Karena pasien-pasien yang dengan kategori merah itu adalah pasien-pasien yang gawat darurat. Jika kita tidak menangani segera, maka pasti akan menjadi hal yang lebih buruk, bahkan bisa beresiko sampai kematian. Lalu kasusnya apa sih? Ya, kasus-kasus seperti 1, penurunan kesadaran. Yang kedua, sesak hebat. Pasien-pasien dengan kejang atau pasien-pasien yang dengan bleeding aktif, maksudnya perdarahan yang aktif. Kalau kita biarkan, pasti otomatis semakin banyak darah keluar. Atau anak-anak yang dengan mual muntah hebat atau dibilang dehidrasi berat. Nah, itu triase merah, prioritas kategori pertama. Lalu ada lagi yang di bawahnya. Oh ya, kalau yang merah itu tadi minimal respon time kita dari 0 sampai 5 menit. Itu harus sudah ditangani. Selanjutnya, yang kedua, ada skala yang kedua yang akan ditangani selanjutnya setelah dokter dan perawat menangani si merah, itu adalah yang kuning. Yang kuning itu adalah pasien-pasien yang gawat tapi tidak darurat. Jadi penanganannya bisa ditunda dulu. Lamanya berapa ya? Kurang lebih 30 menit. Kurang dari 30 menit masih bisa ditunda untuk diberikan penanganan. Pasien-pasien yang seperti apa? Yaitu tadilah pasien yang gawat tapi tidak darurat, artinya tidak sampai mengancam nyawa, tapi harus ditanganin dong pasti. Kasus yang seperti apa itu? Kasus-kasus yang dengan misal orang dengan demam yang tinggi lebih dari 40 derajat, habis itu orang yang dengan sesak tapi sesaknya masih ringan, orang yang dengan patah tulang tapi patah tulang tertutup yang tidak ada perdarahan. Nah, itu pasien-pasien yang mungkin memang pasien yang pasien lama, mungkin pasien yang dengan komorbid yang sudah ada pasien jantung tapi keluhannya tidak yang berat, atau pasien asma juga bukan keluhannya yang berat. Intinya tindakan masih boleh kita tunda dengan batas waktu sekitar 30 menit. Selanjutnya apa? Ada lagi kategori berikutnya, kategori hijau. Ini adalah pasien-pasien yang ringan, yang bisa ditunda penanganannya bahkan sampai lebih dari 2 jam, sekitar 120 menit. Pasien apa itu? Pasien yang misal demam baru 1 hari, tapi demamnya juga tidak tinggi, tidak ada kejang, itu dengan tanda vital yang sangat stabil, tensi normal, saturasi normal, nadi normal. Lalu pasien-pasien dengan batuk pilek biasa, atau pasien-pasien yang dengan nyeri tapi skala nyerinya itu yang nggak terlalu nyeri banget, tapi memang sudah ada keluhan sejak lama. Itu triase hijau, jadi bisa kita tunda. Jadi penanganannya itu adalah prioritas ketiga setelah pasien-pasien yang dengan prioritas pertama tadi yang merah, kuning, dan hijau. Lalu ada yang hitam tadi kan. Nah, kalau yang hitam itu pasien-pasien yang memang sudah datang ternyata memang sudah henti jantung, henti napas, yang memang sudah lama meninggalnya, tidak bisa dilakukan pertolongan lagi, atau itu adalah dikategorikan triase hitam. Oke. Iya, jelas sekali ya dokter Chada tentang triase ini tadi. Nah, kemudian untuk pasien yang masuk ke IGD ini tadi kan ada alur yang dijelaskan oleh Kak Kiki. Nah, kemudian pasien masuk entah mungkin di rawat inap atau kemudian dirujuk atau diobservasi atau ada tindakan lain. Nah, ini bagaimana kalau terkait rujukan? Proses alur rujukan dan pasien yang dirujuk, kategori yang harus dirujuk itu yang bagaimana? Oke. Itu tadi ya, mungkin sedikit saya menambahkan lagi. Nah, tadi kan setelah tim dari IGD, baik para medis maupun dokter melakukan pemilihan pasien berdasarkan kategori triase, pasien kan akan dilakukan penanganan lebih lanjut, akan dilakukan penanganan pertama sambil simultan kita melakukan pemeriksaan penunjang. Setelah itu apa? Setelah itu maka pasti dokter jaga itu akan mengkonsultasikan kepada dokter spesialis atau dokter penanggung jawab yang ada di RSUD Kiai Haji Mansur. Lalu nanti setelah hasil diskusinya ada, itu bakal bisa disimpulkan
apakah pasien ini akan dilanjutkan rawat inap oleh dokter spesialis atau setelahnya pasien ini memang harus dilakukan tindakan langsung, misalkan pasien-pasien ibu hamil yang dengan penyulit harus segera dilakukan tindakan operasi, atau pasien-pasien yang dengan luka, kita kan di sini sering tuh laka atau kecelakaan lalu lintas ya, iya, dengan iya. luka berat, perdarahan hebat harus dilakukan tindakan operasi segera, atau memang masih belum bisa ditangani di sini karena mungkin keterbatasan penunjang di sini, atau dokter spesialis khususnya tidak ada di sini karena kebetulan kita cuma ada 4 dokter spesialis di sini, penyakit dalam, bedah, obstetri, sama anak. Atau pasien yang perlu penanganan sito bedah segera karena memang rumah sakit kita belum bisa menangani operasi segera, maka itu pasti akan diarahkan untuk dirujuk. Nah itu tadi, jadi ada 3 kemungkinan setelah dilakukan triase dan penolongan tindakan pertama di IGD. 3 kemungkinan itu tadi, dirawat inap, atau akan dilakukan tindakan segera yang bisa dilakukan di sini, atau akan dirujuk. Begitu. Oke. Nah, ini mungkin mau tanya mengenai permasalahan-permasalahan atau kendala yang ada di UGD. Mungkin Pak Mahrib boleh Mungkin sedikit. menceritakan Ya, sedikit. Mbak. Mungkin sedikit. Tadi begitu jelasnya Dokter Cada tadi mau menjelaskan dari triase sampai tahap-tahap triase itu, mungkin di situ yang jadi permasalahan kita. Nah, jadi permasalahan kita dari situ. Jadi mungkin Sobat Mai mungkin baru tahu nih tingkatan triase kita itu. Jadi kenapa kadang-kadang kan ada keluhan Sobat Mai ini kenapa lama di UGD, lama pelayanan di UGD. Ya itu tadi, kita perlu ada pemeriksaan penunjang, konsultasi ke dokter DPJP, habis itu dari pendaftarannya lagi kita tunggu, habis itu kita memperbaiki. Kadang-kadang kalau sudah pasien triase kategori merah itu, berarti kita akan stabilisasi dulu di UGD, baru kita naikkan ke ruangan atau kita rujuk. Nah itu, jadi kenapa jadi terlambatnya itu, kita membuang waktu di situ. Jadi saya mohon nanti sobat-sobat Mai kalau memang belum mengerti itu, tolong nanti kan ada teman-teman kita perawat yang duduk di penjagaan itu, silahkan aja tanya silahkan. Nanti juga kita sambil meningkatkan tentang edukasi dan KI terhadap perawat ini ke keluarga pasien. Jadi semakin hari kita tingkatkan, karena permasalahannya memang banyak di situ, Mbak. Kadang-kadang miskomunikasi dengan keluarga pasien, kita kebanyakannya itu kebanyakan di situ. Jadi mungkin di sini Sobat Mai sudah tahu nanti tingkatan pelayanan alur UGD kita. Dan saya tambahkan tadi ada ruangan yang tertinggal disebutkan oleh Mai, ada ruangan dikontaminasi di situ di samping UGD kita. Itu nanti untuk pasien-pasien yang terkena cairan kimia. Nah itu satu. Dan ada juga Ponek sebenarnya. Ponek itu sebenarnya sudah masuk tim kita, tim UGD sebenarnya. Cuma sekarang terpisah, tapi tetap masuk dengan tim UGD, dan pemeriksanya pun dokter UGD juga. Itu kasus-kasus untuk obstetri ya, untuk kandungan ya, hamil, mau melahirkan, anak mau operasi kan itu. Ya mungkin nanti mungkin dengan ini Sobat Mai mungkin bisa memahami kenapa selama ini ya kendala yang sering dikeluhkan itu keterlambatan ya kita di pelayanan di UGD. Nah itu yang jadi permasalahan sekarang ini. Jadi tolong dipertanyakan, tapi tetap kami nanti tetap meningkatkan edukasi dan KI terhadap keluarga pasien. Itu Mbak. Iya. Mada. Terima kasih Pak Mahrib. Jadi luar biasa sekali ya podcast kita hari ini, sekaligus bisa mengklarifikasi mungkin miskomunikasi yang terjadi antara petugas kesehatan dengan pasien ataupun keluarga pasien. Di sini kita luruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman berikutnya, bahwa
pelayanan kepada pasien gawat darurat itu sudah sesuai prosedur. Kalaupun ada yang merasa terlambat ditangani karena ada tingkatan penilaian kasus gawat darurat tadi ya dok. Nah ini gini Mbak, sedikit lagi saya nambah. Kita paham, dokter pun paham, perawat pun paham, saya pun paham. Kalau pasien yang baru datang dari GIG itu memang emosionalnya tinggi, panik ya Pak, panik, panik. Jadi karena dia panik, itu nggak tahu ini apa kami kategorikan dengan triase merah, kuning, hijau, nggak mau tahu nggak mau biasanya. tahu. Yang penting dilayani langsung. Tapi kita ada aturan dan alur pelayanan kita sendiri. Jadi sambil kita istilahnya Sobat Maidudi juga mengerti dengan pelayanan kita juga siap selalu melayani dan mengedukasi dengan keluarga pasien. Mungkin itu tambahannya. Nah mungkin ini juga yang biasanya membuat terjadinya kesalahpahaman terhadap pasien yang datang merasa lama dilayani. Oh mungkin ada dibedakan nih antara pasien BPJS dan umum. Mungkin karena kami BPJS lalu kami lambat dilayani. Nah mungkin terjadi acap kali terjadi kesalahpahaman seperti itu ya dok ya kak. Nah di sini kita mungkin bisa diluruskan, dijawab bagaimana ini dok untuk bisa membuat pemahaman terhadap mungkin Sobat Mei dan keluarga dan seluruh penonton bahwa tidak ada perbedaan seperti itu. Betul, tidak ada perbedaan Mbak antara BPJS, umum, asuransi sama semua. Sama. Tetap kita layani sesuai dengan aturan alur pelayanan kita tadi yang triase tadi. Iya dok ya. Benar. Jadi itu kadang memang karena lama menunggunya tadi merasa bahwa dibedakan antara BPJS, asuransi maupun umum, padahal sama sekali tidak benar. Kenapa ya? Alurnya kita tetap sama, pasien tetap awal disuruh mendaftar, akan dilakukan penilaian secara triase dulu, dilihat kalau memang sudah jatahnya dia untuk ditangani pasti akan langsung ditangani. Atau kita juga memang lama menunggu dari hasil penunjang yang lain karena nggak mungkin kita langsung rawat tanpa tahu benar atau perkiraan penyebab sakitnya ini apa. Itu pasti kita cari tahu dulu, kita stabilkan dulu, baru kita lanjutkan ke perawatan. Itu sama sekali nggak benar sih itu. Jadi mohon untuk Sobat Mei semua, pelayanan di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab itu nggak ada membedakan jaminan atau umum, sama aja semuanya. Jadi kalau ada BPJS, ada jaminan ya itu lebih baik, pakai aja. Sobat Mei, jadi jangan ragu ya jika ingin mendapatkan pelayanan di RSUD Kiai Haji Mansur, baik umum maupun asuransi atau BPJS akan dilayani dengan maksimal, sama dan sesuai prosedur yang berlaku. Nah, mungkin ada lagi yang mau kita bahas nih dok, curhat atau apa pengalaman di UGD? Kalau ya saya pernah itu ya Mbak Mana melihat langsung ke sepasang lansia. Mereka jadi sang suami ngantar istri, memang kondisinya sudah buruk, memang sudah ya seperti yang kata dokter Sabila bilang tadi, ada yang namanya kategori hitam. Nah jadi kita ngelihat ikut terharu gitu loh melihat suami mendampingi istri di masa-masa kritisnya, jadi ikut terharu gitu. Ada juga yang bapak yang sedih banget harus kehilangan anaknya, kita yang melihat langsung sedih banget rasanya. Banyak pengalaman yang dilihat mungkin begini Mbak, kita juga manusia, artinya kita pasti suatu saat pasti ada sakit juga, dan kita pasti merasakan juga pelayanan ini. Dan selama pelayanan ini kita juga ikut aturan pelayanan yang ditetapkan oleh UGD. Artinya kalau kita masuk UGD ya UGD, kalau kita masuk di poliklinik ya itu juga sama. Bukannya istilahnya kita orang nakes istilahnya seenaknya aja, enggak, tetap dengan itu juga. Jadi jangan dipikir kita nakes dapat privilege, enggak sama. Ketika kita jadi pasien ya kita sudah pengalaman sama. Pengalaman sendiri kan sudah pernah juga. Saya sakit ikut juga dengan triase yang ada. Dan kemarin tuh malah dari jam berapa? Sore sampai jam 12 malam, jam 1 baru naik ke atas ke ruang perawatan. Artinya sama ya. Ya betul. Nah, sebelum kita ke akhir nih, mungkin ada mau menyampaikan closing statement boleh
Dari Bapak, Kakak, atau Dokter Cada, silahkan. Apa sih kalau saya sih yang penting Sobat Mei paham tadi bagaimana UGD itu apa aja yang dilakukan, sudah mengerti bahwa kami akan menerapkan secara triase, kita juga tidak ada membeda-bedakan pasien. Mungkin saya akan nambahin aja lalu buat Sobat Mei nih, kapan sih sebenarnya harus ke UGD, kapan sih bisa di rumah aja atau ke klinik, atau intinya kalau ke UGD itu adalah sesuatu yang gawat. Apa saja? Satu, misalkan anak dengan mengalami demam hebat lebih dari 40 derajat, sudah minum obat penurun panas di rumah tapi nggak turun-turun, segera ke UGD. Sesak lama, jangan dibiarkan lama-lama. Tadi cerita Kak Kiki, datang sudah kondisinya sudah buruk, ditanganin bagaimanapun sudah nggak ada respon, itu sering terjadi. Pasien-pasien sudah sesak sampai 3 hari di rumah, tapi nggak ada dibawa ke fasilitas kesehatan. Segera saja ke UGD. Pasien dengan kejang, terutama anak kecil, itu langsung dibawa ke IGD. Lalu apalagi dengan perdarahan hebat, pasien-pasien dengan nyeri yang hebat, karena nyeri hebat itu pasti susah tidur, susah segalanya, semuanya rasanya nggak enak. Jadi itu tadi, kalau misalkan mengalami hal-hal tersebut, segera datang ke UGD, jangan ditunda-tunda. Biar apa? Biar kami bisa lakukan penanganan segera terbaik, kesembuhan akan semakin meningkat untuk Sobat Mei. Pesan untuk Sobat Mei, tolong dipahami itu dan terapkan ke keluarga juga. Terima kasih Dokter Cada, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong untuk tamu-tamu, bintang tamu saya hari ini, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita menutup, kita punya kebiasaan nih, minta tolong kepada bintang tamu juga untuk mengikuti slogan kita. Seperti tadi pertama saya opening, Medudi, media edukasi terkini. Boleh diikutin ya Pak, ya Kak, ya Dok? Ya, boleh. Medudi, media edukasi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.